Ya Rasulullah, aku telah tidak sengaja melihat orang yang sedang mandi ya Rasulullah. Aku benar-benar tidak sengaja ketika aku jalan, ketika Engkau perintahkan. Kemudian aku melihat rumah yang sangat jelek. Kemudian di situ tidak ada tirai, yang adalah kain ya Allah. Kemudian tersikat, begitu aku melihat dan aku tidak sengaja ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du. Anakku sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang paling saya suka, karena malam Senin. Jadi ada dua hari yang paling saya suka, adalah diantaranya hari Senin dan hari Jumat. Jadi saya kalau hari Jumat itu senang banget, karena hari ini adalah hari Jumat. Senin dan Jumat adalah, karena apa Senin? Karena Senin adalah lahirnya Rasulullah SAW, dan Jumat adalah hari yang sangat bagus. Sholawat berlangsung disampaikan kepada Rasulullah oleh para malaikat. Sehingga hari itulah, kalau ada dua hari ini saya tuh sering tersenyum karena kalau hari Jumat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nantinya akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan wahyu yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mencoba saya itu paling suka ngomong adalah masalah ngomong tentang cinta. Saya itu paling suka tentang cinta, dan cinta yang paling saya suka adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Karena cinta inilah sebenarnya cinta yang hakiki, cinta yang benar-benar. Kebenaran cinta adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Saya masih ingat ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, sangat rindu pada Rasulullah. Sampai suatu ketika pemuda ini diutus oleh Rasulullah. Namanya adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, wahai Sa'labah, aku ingin meminta tolong kepadamu. Iya ya Rasulullah. Engkau minta tolong apa ya Rasulullah? Aku meminta engkau ke daerah di sana, di sebelah selatan Madinah. Aku ingin minta tolong kepadamu. Iya ya Rasulullah. Maka seorang Sa'labah ini ketika dimintain tolong oleh Rasulullah SAW, mesti dan selalu mensegerakan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Begitu selesai mengerjakan apa yang diminta oleh Rasulullah, maka mereka cepat-cepat untuk mengerjakannya dan cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Begitu selesai, maka yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman ini langsung bertemu dengan Rasulullah. Mereka sangat senang kalau ketemu dengan Rasulullah. Maka suatu ketika Sa'labah ini berjalan-jalan, karena diutus oleh Rasulullah, melewati suatu perkampungan, perbukitan dan sebagainya. Tiba-tiba di dalam kampung orang miskin ini, seorang yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman ini berjalan. Setelah berjalan, ternyata begitu melihat rumah orang miskin, rumah yang sangat jelek, nggak ada tirainya. Ada tirainya, yaitu tirai-tirai kain.
Maka ketika mereka berjalan, tiba-tiba begitu berjalan dan perjalanan itu ada angin. Begitu ada angin, maka tersingkaplah kainnya itu. Kainnya tersingkap. Begitu tersingkap, ternyata di rumahnya ada seorang yang sedang mandi. Begitu lewat, kena angin, berat gitu kan, langsung tersingkap dan kelihatan orang itu sedang mandi. Maka Sa'labah bin Abdurrahman kagetnya bukan main melihat orang yang sedang mandi. Seorang ibu ini juga sama kaget yang sangat luar biasa. Kenapa tiba-tiba pintu tirainya dari kain ini tiba-tiba membuka? Nek Pak Sofyan kira-kira tiba-tiba ada orang mandi tiba-tiba tersingkap, gimana rasanya Pak Sofyan? Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Maka begitu tersingkap, bedanya antara Pak Sofyan dengan Sa'labah bin Abdurrahman satu bedanya. Kalau Sa'labah bin Abdurrahman langsung dia mengatakan Astaghfirullahaladzim, maafin aku ya Allah, maafin aku ya Rasulullah. Bedanya kalau Pak Sofyan begitu melihat langsung jawabannya Alhamdulillah. Bedanya Pak Sofyan dengan Sa'labah sedikit bedanya. Sama-sama kalau Pak Sofyan langsung dulu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kata Pak Sofyan. Harus dilanjutin lagi, Alhamdulillah ya Allah, sungguh besar ya Allah ciptaanmu ya Allah, begitu indah ya Allah ciptaanmu ya. Begitu ngomong begitu indah, nggak jadi pergi, langsung dipandangi sama Pak Sofyan. Jadi beda di sini. Tapi ketika yang nama Sa'labah bin Abdurrahman ini begitu melihat orang mandi, langsung dia merasa malu dan merasa menyesal. Merasa menyesal. Ya Allah, kenapa otakku jadi aku bisa melihat? Ya Allah, kenapa mataku aku tiba-tiba melihat orang yang sedang mandi? Ya Allah. Maka seorang anak yang namanya Sa'labah ini itu ketakutan. Mau pulang ketemu dengan Rasulullah, mereka malu anak ini. Malu. Mau pulang ke ibunya, mereka malu sama ibunya. Namanya seorang pemuda, masih muda. Dalam hadis diriwayatkan anak ini masih usia 14 tahun. Maka mereka gak berani pulang. Mereka berjalan ke sana kemari, kemudian berjalan melewati bukit-bukit dan sebagainya. Maka sampai 3 hari akhirnya anak ini tidak pulang karena merasa bersalah telah melihat orang yang mandi. Gak sengaja. Nah, Pak Sofyan dulu pun 14 tahun ngintip nginceng kalau dulu. Bedanya di situ. Kalau ini anak ini begitu melihat langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bedanya Pak Sofyan dengan Sa'labah bin Abdurrahman cuma satu bedanya. Kalau Pak Sofyan alhamdulillah, kalau Sa'labah astagfirullahaladzim. Gak tahu kalau Mas Alek, mungkin ya beda-beda tipis sama Pak Sofyan lah ya kira-kira ya. Tapi begitu berjalan kemudian anak ini lewat ke sana kemana kemari dan sebagainya. Anak ini gak berani pulang, apalagi bertemu dengan Rasulullah. Anak ini adalah seorang anak yang selalu mencintai dan merindukan Rasulullah. Begitu melihat wajah Rasulullah, mereka tersenyum. Begitu membayangkan wajah Rasulullah, mereka tersenyum. Begitu mendengar nama Rasulullah, mereka tersenyum karena cintanya. Maka suatu ketika dalam perjalanan terus berjalan ke bukit dan sebagainya, akhirnya anak ini ada di bukit. Maka suatu ketika sholat, maka Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab dan bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, wahai sahabatku, apakah engkau melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Aku menunggunya sholat, dia tidak datang. Aku sholat dulu, aku tidak melihatnya. Apakah di antara kalian ada yang melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Maka sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak melihatnya. Maka kemudian apa? Maka Rasulullah ini adalah seorang manusia yang sangat sempurna ibadahnya, sangat sempurna dekatnya kepada Allah. Maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab, wahai Umar,
Aku tidak melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Aku minta engkau mencarikan Sa'labah. Di manakah dia? Ya Rasulullah, saya akan lakukan. Maka Rasulullah dibantu dengan sahabatnya Faris, Salman bin Faris. Maka mencarilah ke sana kemari. Begitu dicari ke semana-mana gak ketemu juga. Kemudian begitu sampai di perkampungan, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai bapak, apakah engkau melihat seorang anak yang berjalannya dengan penuh senyumannya? Maka seorang mengatakan, enggak wahai Umar, aku tidak melihat siapapun, dan aku tidak melihat anak kecil yang berjalan sebagaimana aku sampaikan. Maka Umar mencari kemana, mencari. Maka suatu ketika sampai di pasar. Begitu sampai di pasar, mereka menanyakan lagi, wahai bapak, apakah engkau melihat seorang anak yang kalau berjalan dengan sangat cepat dan dia dengan wajah yang penuh dengan senyuman? Maka orang-orang yang ada di pasar mengatakan, wahai Umar, aku tidak melihatnya. Sungguh aku tidak melihatnya. Apakah di sini ada anak-anak kecil? Oh, di sana wahai Umar banyak tempatnya anak kecil, di sana banyak anak kecil. Maka seorang sahabat Rasulullah ini mencari dan ternyata tidak ada di situ. Kemudian berjalan lagi menuju bukit. Begitu di bukit ternyata ada pohon-pohon. Kemudian ada pohon begitu bergerak-gerak, maka Umar, mungkin ada di sini dia. Maka ditanyakan, wahai bapak, apakah engkau melihat seorang anak yang berjalan sangat cepat dan dengan jalan selalu dengan senyuman dan senyuman? Maka disampaikan, aku tidak melihatnya wahai Umar. Maka kemudian tiba-tiba kayak ada pohon yang bergerak. Wah, jangan-jangan itu anak itu. Ternyata bukan juga. Maka seorang sahabat Umar ini langsung berjalan lagi. Begitu berjalan lagi, kemudian mereka ketemu seseorang. Bapak, apakah engkau melihat seorang anak yang seorang anak ini ketika berjalan selalu dengan cepat-cepat, dan anak ini selalu dengan tersenyum dan selalu tersenyum, apakah engkau melihatnya? Maka seorang bapak ini bertanya kepada Umar, kenapa mereka berjalan dengan selalu cepat-cepat dan kenapa mereka dengan selalu senyuman? Maka sahabat Umar menyampaikan kepada bapak ini, iya, dia berjalan cepat kalau disuruh oleh Rasulullah. Anak ini selalu ingin menyelesaikan dengan cepat supaya bisa melihat wajahnya Rasulullah. Anak ini begitu selesai kerjakan apa yang diminta oleh Rasulullah, begitu langsung dia lari, begitu lari melihat wajahnya Rasulullah. Dan begitu saya langsung melihat wajahnya Rasulullah. Dan itulah kenapa anak ini berjalannya selalu dengan cepat-cepat. Dan anak ini selalu dengan tersenyum ketika melakukan apapun, ketika berjalan selalu tersenyum, karena di hatinya dia selalu melihat wajahnya Rasulullah. Anak ini setiap berjalan, setiap apapun yang dilakukan, anak ini selalu tersenyum karena mengingat Rasulullah. Anak ini selalu tersenyum karena merindukan Rasulullah. Maka disampaikan oleh seorang bapak ini, wahai Umar, di sini memang ada anak. Nanti ketika mereka menjelang maghrib, dia turun dari pegunungan itu. Lalu aku berikan roti dan aku berikan susu. Tapi sebaliknya anak ini tidak pernah tersenyum. Anak ini berjalannya tidak pernah cepat. Ketika mereka ngambil roti, begitu makan roti, maka mereka kembali ke pegunungan lagi. Tetapi mereka anak ini bukan dengan wajah yang riang sebagaimana engkau sampaikan tadi wahai Umar. Tapi anak ini selalu menangis dan menangis. Apa ciri-cirinya lagi? Maka disampaikan ciri-cirinya. Anaknya kecil, segini mungkin ya, 14 tahun. Maka tunggulah, kalau begitu aku akan ke gunung itu. Maka seorang bapak ini mengatakan, wahai Umar, jangan engkau ke gunung itu. Kalau engkau ke gunung itu, anak ini pasti akan lari. Anak ini gak mau ditemui oleh siapapun. Bahkan ketika ditemui orang-orang lain, mereka langsung lari. Mereka tidak mau menemuinya. Wahai Umar, jangan
engkau temuin mereka. Tapi kalau engkau pengen temunya, tunggulah di sini sampai anak itu datang dan mengambil rotinya, kemudian minum susu, lalu dia ke atas. Maka tunggulah di sini. Nanti anak itu begitu ke bawah, panggillah wahai Umar. Ternyata benar. Begitu menjelang maghrib, Sa'labah bin Abdurrahman itu benar-benar turun. Begitu turun, anak ini mengambil roti. Setelah makan roti, kemudian minum susu, maka dia langsung lari ke atas. Karena gak tahu mungkin tahu, langsung diteriaki oleh sahabat Rasulullah terbaik, yaitu Umar bin Khattab. Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, berhentilah engkau berlari. Maka anak ini langsung Sa'labah menanyakan kepada Umar, engkau siapakah? Siapa engkau? Maka seorang Umar bin Khattab langsung mengatakan, aku adalah Umar bin Khattab. Aku diutus Rasulullah untuk menjemputmu wahai Sa'labah. Apa katanya? Aku tidak mau. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk menjemputmu wahai Sa'labah. Pertanyaannya anak kecil kepada Umar apa? Wahai Umar, apakah wahyu telah turun bahwa Rasulullah tahu aku telah melakukan kesalahan? Umar mengatakan, enggak wahai Sa'labah, aku hanya diutus untuk mencari dan menjemputmu wahai Sa'labah. Maka dicari. Kemudian, wahai Sa'labah, jangan engkau lari. Aku ingin mengajakmu ketemu dengan Rasulullah. Aku tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Maka dalam perjalanan, anak ini akhirnya mau pulang bersama Umar bin Khattab. Begitu pulang di perjalanan, anak ini sakit. Karena anak ini sakit, maka Umar bin Khattab mengambil inisiatif. Anak ini dibawa pulang ke rumah ibunya. Dibawa ke rumah ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seorang ibunya. Maka disampaikan, wahai ibu, saya memang telah diutus oleh Rasulullah mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Begitu aku ketemukan, ternyata mereka sakit. Karena sakit, maka aku akan aku bawa ke rumah ini ibu. Aku kembalikan kepadamu ibu. Maka kemudian Umar pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Umar pulang dan menemui Rasulullah SAW. Wahai Umar, apakah aku telah bertemu dengan Sa'labah? Iya ya Rasulullah, aku telah bertemu dengan Sa'labah ya Rasulullah. Mana Sa'labah? Sa'labah karena sakit ya Rasulullah, sehingga aku membawanya pulang ke rumah ibunya. Aku tidak membawa Rasulullah, tidak membawa ke tempat engkau ya Rasulullah. Apakah perlu aku bawa ke sini Rasulullah? Sa'labah, jangan. Aku yang akan datang ke rumahnya dan aku akan menemui Sa'labah. Maka Rasulullah benar-benar datang kemudian ke rumahnya seorang Sa'labah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sa'labah. Maka Sa'labah begitu didatangi oleh Rasulullah, maka Sa'labah langsung menundukkan kepalanya dan mereka merasa malu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah aku kesini telah ada wahyu turun kepadamu ya Rasulullah sehingga aku datang ke sini? Kenapa kau datang? Iya, aku ingin bertemu denganmu wahai Sa'labah. Kemudian masuklah dan akhirnya Rasulullah duduk. Wahai Sa'labah, kemarilah engkau, tidurlah di pangkuanku, kata Rasulullah. Tidurlah di pangkuanku. Maka kepalanya Sa'labah ini ditaruh di pahanya Rasulullah SAW. Begitu ditaruh di pahanya Rasulullah, maka Sa'labah menurunkan kepalanya sendiri. Diturunkan kepalanya. Wahai Sa'labah, tidurlah engkau dengan tenang di kepalaku. Enggak ya Rasulullah. Kenapa engkau menurunkan? Ya Rasulullah, aku telah tidak sengaja melihat orang yang sedang mandi ya Rasulullah. Aku benar-benar tidak sengaja ketika aku jalan ketika engkau perintahkan. Kemudian aku melihat rumah yang sangat jelek. Kemudian di situ tidak ada tirai, yang adalah kain ya Allah. Kemudian tersikat, begitu aku melihat dan aku tidak sengaja ya Rasulullah. Aku malu kepadamu ya Rasulullah. Aku
Aku malu telah tak sengaja melihat orang itu mandi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai sahabat, tidurlah engkau di pahaku. Tidurlah di sini. Enggak ya Rasulullah, aku sungguh menyesal dan karena aku melihat inilah sehingga engkau tidak mau bersamaku di akhirat nanti. Kata anak ini. Anak ini takut ternyata apa? Bukan karena apa-apa dia merasa menyesal, mereka takut kalau tidak bersama Rasulullah di akhirat nanti. Wahai sahabat, kesinilah, tidurlah di pangkuanku. Begitu dipangkuli Rasul, mereka merasa bersalah. Wahai sahabat, apa yang engkau minta dariku ya sahabat? Maka seorang anak ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta dua hal kepadamu ya Rasulullah. Sampaikanlah wahai sahabat. Aku meminta, mohon dimintakan maaf kepada Allah. Anak 14 tahun. Kalau dalam fikih belum balik. Kalau di Fathul Qorib juga belum balik di situ. Di fikih yang lainnya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, sesungguhnya Allah telah memaafkanmu karena engkau tidak sengaja melihatnya. Apa yang kau minta? Yang kedua, wahai sahabat, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu ya Rasulullah, aku nanti di akhirat aku ingin selalu bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Aku ingin bersama denganmu ya Rasulullah. Di akhirat nanti aku ingin selalu berjalan bersamamu dan aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah, dan aku bisa melihat wajahmu karena kerinduanku kepadamu ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Wahai sahabat, engkau di surga, engkau di akhirat nanti akan bersama aku kata Rasulullah. Kalau bayangin bisa di pangkuannya Rasulullah, jujur saya mengatakan saya iri. Saya kebayang betapa indahnya bisa bersandar di pangkuan di pahanya Rasulullah. Begitu nikmatnya gimana. Saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah, bisa bersalaman dan mengucapkan salaman. Itu senangnya sampai hari ini. Bagaimana seorang Sa'labah bin Abdurrahman sampai diminta oleh Rasulullah tidur di pangkuannya. Kemudian Abdurrahman menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara dagingku ya Allah, ya Rasulullah, di antara dagingku ini ya Rasulullah, aku merasa ada semut berjalan ya Rasulullah. Di antara daging, di antara daging dan darahku ya Rasulullah, aku merasa ada semut yang sedang berjalan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Sa'labah bin Abdurrahman, wahai Sa'labah, kalau engkau merasakan ada semut seolah-olah berjalan di tubuhmu, di dagingmu, wahai Sa'labah, engkau habis ini segera akan diambil rohmu oleh Allah. Rohmu akan diambil dan engkau akan kembali kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah mentalkin Sa'labah, wahai Sa'labah, tirukanlah kalimatku, la ilaha illallah. Maka Sa'labah suruh menirukan ucapan Rasulullah. Wahai Sa'labah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam riwayat enggak disebutkan Muhammadur Rasulullah karena situ Rasulullah ada di situ. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian Sa'labah ini meninggal. Begitu meninggal, maka matanya ditutup oleh Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang rindu, bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka roh ketika dicabut mereka tidak terasa. Mereka tidak terasa. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah, ketika rohnya akan dicabut justru mereka akan merasa dan diberitahu mereka surganya.
selalu ada rasa rindu dan cinta Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya ada selalu sholawat untuk Rasulullah. Karena hatinya ada selalu kerinduan ke Rasulullah. Ada hatinya untuk selalu melihat Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat Rasulullah. Orang-orang yang cinta Rasulullah, orang-orang yang menyayangi Rasulullah, orang-orang yang merindukan Rasulullah, inilah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Maka kemudian apa? Sama ketika dalam riwayat yang lainnya, saya pernah jelaskan kepada anak-anakku sekalian. Ketika orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ahlul Quran, orang yang ahlul sholawat, ketika malaikat Israel mengambil, itu bukan hal yang menakutkan, tapi itu bagi orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah sangat mulia, maka diturunkan kepalanya. Maka Rasulullah bilang, wahai sahabat, taruhlah kepalamu di sini, istirahatlah engkau. Ternyata orang-orang kenapa? Karena hatinya ada selalu pada Rasulullah. Makanya anak-anakku sekalian, ketika membaca sholawat, enggak perlu cepat-cepat, tapi hadirkan bahwa Rasulullah ada di hati kita. Karena nanti ketika di alam mahsyar, ketika di alam mahsyar nanti itu kita bisa melihat Rasulullah, tapi Rasulullah belum tentu melihat kita. Rasulullah bisa melihat kita. Orang yang banyak sholawat, orang yang banyak kerinduannya kepada Rasulullah, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, dan mereka ketika mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan hadirnya Rasulullah ada depannya, maka nanti hari di alam mahsyar, maka Rasulullah akan mengetahui orang-orang yang begitu cintanya, orang-orang yang baca sholawatnya karena rindu dan cintanya, maka Rasulullah akan tahu. Dan itulah orang yang akan disyafaati oleh Rasulullah. Dan Rasulullah yang mencari, bukan orang yang ini, yang mencari Rasulullah. Karena nanti di alam mahsyar jutaan orang, mungkin miliaran orang, semua berharap syafaatnya Rasulullah. Tinggal sholawat manakah yang paling bagus, yang ketika di dunia mereka bersolawat dengan melibatkan Rasulullah. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, menyampaikan itu, tapi ketika sholat enggak ingat Rasulullah sama sekali. Kira-kira enten membuatan ada. Apakah itu baik-baik? Tetapi kualitasnya adalah berbeda ketika orang yang bisa menghadirkan Rasulullah di hatinya, maka nanti sama kayak sahabat, maka orang inilah yang akan dicari oleh Rasulullah untuk disyafaati. Anak-anak sekalian, makanya Allah pun menyampaikan, ketika saya berkali-kali menyampaikan ke anak-anak sekalian, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah mencintai adalah orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnahku, katanya. Akhirnya apa? Seorang Sa'labah bin Abdurrahman menjadi penghuni syurga karena selalu membayangkan wajah dan cintanya kepada Rasulullah. Anak-anakku sekalian, menjadi seorang penghafal Al-Quran, keistimewaannya banyak. Tetapi anak-anakku sekalian, kalau engkau begitu bisa mencintai Rasulullah, maka Allah akan jauh lebih mencintai anak-anakku sekalian. Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, harus, tapi hadirkan Rasulullah akan selalu bersama-sama kita. Sama, ada seorang ketika zamannya tabi'in, ada seorang yang pekerjaannya di dalam meriwayatkan ini adalah seorang yang tukang cat, tukang ngecat. Tapi begitu tukang ngecat ini, hatinya selalu ada Rasulullah, selalu bersolawat. Selalu bersolawat, tiap hari bersolawat, dan mereka tahunya hanya solawat karena dia bukan orang yang pintar. Mereka tidak pernah belajar di pesantren, hidupnya pas-pasan, sehingga mereka tahunya solawat. Tapi begitu solawat mampu menghadirkan Rasulullah ada di hatinya,
Begitu salawat mampu menghadirkan cintanya kepada Rasulullah, begitu salawat mampu menghadirkan dirinya sampai menangis karena kerinduannya kepada Rasulullah. Maka suatu hari orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan begitu bermimpi dengan Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada seorang yang tukang cat ini, yang disampaikan, fulan, jika engkau bisa hidup dari pagi sampai sore, sampai malam nanti, dan begitu seterusnya, engkau tidak membenci umat-umatku, engkau tidak ada rasa dendam kepada umat-umatku, maka engkau akan bersamaku di akhirat nanti. Maka seorang tukang cat ini, mulai hari itu setelah bermimpi dengan Rasulullah, orang ini tidak pernah mempunyai rasa dendam kepada siapapun, karena ingat omongannya Rasulullah. Karena ingat omongannya Rasulullah. Begitu ingat omongannya Rasulullah, maka langsung dipakai. Begitu mau benci orang, nggak jadi membenci, nggak jadi benci. Pokoknya apapun yang diomongkan orang itu, mereka tidak mau membencinya. Misalkan diomongin nggak belanja, ini orang yang benci ini sama sekali, nggak benci-bencian. Apapun, mereka tidak pernah menanamkan rasa benci kepada umatnya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, kalau engkau menjalankan sunnah-sunnahku, kalau engkau menjalankan apa yang aku sampaikan, maka engkau akan bersamaku ketika di syurga kelak, dan di akhirat engkau akan bersamaku. Maka suatu ketika orang tukang cat ini ketemu seorang yang soleh, bahkan seorang wali. Maka seorang tukang cat ini bertanya, wahai Syekh, aku telah bermimpi ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan seperti ini, kalau engkau hidup pagi sampai sore, sampai malam dan seterusnya, engkau tidak ada rasa benci kepada hamba-hambaku, engkau tidak ada rasa marah kepada hamba-hambaku, maka di akhirat nanti engkau akan bersamaku. Maka seorang syekh langsung mengatakan apa? Wahai tukang cat, apa yang kau lakukan sampai Allah, sampai Rasulullah mengajarimu sendiri? Orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka Rasulullah akan mengajarkan sendiri, dan Allah yang akan memberikan ilmunya di dalam kitab tersebut. Allah langsung kasihkan ilmunya. Karena sholawatnya, begitu sholawat, maka Rasulullah selalu hadir di hatinya. Begitu sholawat, langsung menimbulkan kerinduan kepada Rasulullah. Begitu sholawat, langsung menghadirkan kecintaannya kepada Rasulullah. Sehingga orang inilah orang-orang yang soleh. Maka seorang syekh langsung mengatakan, wahai yang tadinya dipanggil hei tukang cat, tapi setelah bercerita bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian dia menyampaikan bahwa aku selalu menyampaikan, selalu melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, janganlah engkau membenci hamba-hambaku, umatku, maka aku akan bersamaku. Maka seorang tukang cat ini akhirnya tidak pernah mau membenci sesamanya. Langsung seorang yang soleh, seorang wali. Kenapa? Apa yang kau lakukan? Orang yang sangat soleh bertanya kepada orang tukang cat. Maka dijawabnya, aku selalu bersolawat, karena aku tidak bisa belajar, yang bisa hanya solawat dan solawat dan solawat. Sehingga inilah yang bisa aku lakukan, aku selalu bersolawat kepada Rasulullah, dan aku begitu mencintainya. Maka apa? Maka orang inilah dalam kitab tersebut akhirnya menjadi seorang waliullah, karena cintanya kepada Rasulullah. Apa dalam Al-Quran? Wa'ati'ullahu wa'ati'ullahu Rasul. Jadi orang yang mencintai Allah itu gak ada ceritanya mereka gak mencintai Rasulullah. Maka apa? Orang ini akhirnya menjadi seorang wali karena selalu istiqomah dengan sholawat dan istiqomah dengan cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam surat Al-Ahzab
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah perwujudan Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Rasulullah dengan penuh penghormatan. Apa artinya penuh penghormatan? Artinya penuh penghormatan adalah ketika engkau membaca sholawat, maka hadirlah hatimu bahwa Rasulullah adalah seolah-olah ada depanmu. Ketika engkau membaca sholawat, maka hadirlah rasa rindumu kepada Rasulullah. Ketika engkau membaca sholawat, maka hadirkanlah rasa cintamu kepada Rasulullah. Maka itulah yang disebut dengan penghormatan kepada Rasulullah. Jangan sampai orang-orang yang membaca dengan penghormatan sholawatan sambil lihat video handphone, video video porno, Gisel misalnya. Wah itu kebangetan ngomong penghormatan. Begitu yang dilihat video sambil sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya apa ini kan? Ya kan? Nggak seru. Ini bukan penghormatan, tapi orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah sama ketika Sa'labah bin Abdurrahman. Seorang ini adalah karena kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Begitu berselawat, maka hadir Rasulullah di hatinya. Inilah akhirnya mereka menjadi seorang waliullah dan menjadi ahlu surga. Dalam kitab dijelaskan orang sholawat itu gak ada gurunya. Maksudnya gak ada guru dalam apa aja bisa dilakukan. Sambil daun juga bisa, sambil pamul bawa mobil juga bisa, sambil apa aja bisa. Karena itulah disebut dalam banyak hal bahwa sholawat itu tidak ada gurunya. Maksudnya apa? Orang yang mengamalkan sholawat, orang yang sholawat, Allah pasti mendengarkannya. Sampai janji Allah yang sangat luar biasa. Orang-orang yang baca sholawat adalah ketika orang baca sholawat, maka Allah mengganti dengan 10 rahmatnya. Bahkan saya pernah membaca surat dalam kitab Afdhalus Sholawat. Dijelaskan, barang siapa yang membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ali qadri azimi jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim, maka mereka nanti ketika akan diambil rohnya oleh malaikat Israel, maka Rasulullah akan hadir bersama orang-orang yang ahli sholawat. Orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang karena kerinduannya kepada Rasulullah, orang-orang yang karena cintanya kepada Rasulullah, orang-orang yang baca sholawat karena rindu dan kangennya kepada Rasulullah, maka mereka akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga. Bahkan dalam satu riwayat di hadis dijelaskan bagaimana keutamanya surat Tabarak ketika seseorang di alam kubur, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Maka bertanya, misalnya apa rifai aja lah. Misalnya saya sambut dipundut sama Allah. Saya itu kalau dipundut sama Allah, doa saya begini, ya Allah, jadikanlah aku selalu berzikir kepadamu. Ketika aku berdiri, ketika aku bangun, ketika apapun ya Allah, jadikanlah aku selalu berzikir dan ingat kepadamu. Dan jadikanlah ya Allah aku istiqomah berzikir dengan sholawat kepada kekasihmu. Ketika aku tertidur ya Allah, jadikanlah aku tetap berzikir kepadamu. Ketika engkau akan mengambil rohku ya Allah, jadikanlah aku tetap berzikir kepadamu. Ketika orang-orang akan mengantarkan ke kuburmu ya Allah, aku tetap berzikir kepadamu. Ketika aku dimakamkan ya Allah, aku tetap berzikir kepadamu ya Allah. Aku pingin ya Allah, ketika aku kembali kepadamu dengan rasa rindu, bukan aku menangis karena aku takut dengan syakaratul maut ya Allah, tapi aku ingin menangis karena aku rindu kepadamu ya Allah. Karena aku cinta kepadamu ya Allah, karena aku mencintai Rasulullah ya Allah, dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu merindukanmu ya Allah. Saya kalau malam nyuwunnya itu, malam nyuwun mohon maaf ya Allah, jadikanlah ketika nanti engkau malaikat Israel menghampiriku, misalnya nanti ya, misalnya mudah-mudahan begitu,
wahai Rifai, aku diutus oleh Allah untuk mengambil nyawamu. Gimana? Udah siap belum? Maka saya ingin mengatakan, wahai Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah kangen kepada Rasulullah. Dan aku juga ingin bertemu dengannya. Saya ngebayangin kalau kita bisa berdialog dengan malaikat Israel begini, ya Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya, malaikat Israel, aku juga sudah rindu, aku juga sudah kangen bertemu dengan Allah. Aku juga sudah kangen dan rindu ketemu dengan Rasulullah. Maka apa? Maka di dalam riwayat hadis itu, ketika orang yang akan diambil nyawanya, apa yang disampaikan Allah? Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mencintainya. Makanya anak-anakku sekalian, tanamkanlah untuk cinta kepada Allah. Tanamkanlah untuk cinta kepada Rasulullah. Pernahkah kita membayangkan untuk mencintai Allah? Pernahkah kita membayangkan handphonenya Pak Sofyan itu kalau lobet dia bingung mencari cas-casan, cas kemana, handphonenya mati. Tetapi ketika rasa rindu dan cinta kepada Allah nggak ada, Pak Sofyan nggak pernah nyari casnya, nggak pernah nyari casnya. Casnya apa? Casnya adalah ketika mereka tidak punya rasa rindu kepada Allah, ketika tidak ada rasa cinta kepada Allah, casnya adalah mewujudkan rasa rindu. Inilah cas yang sempurna bagi seorang manusia. Casnya manusia adalah keimanan, casnya manusia adalah kerinduan kepada Allah, casnya manusia adalah kerinduan kepada Rasulullah. Ketika cas ini penuh, maka Allah pun memanggil pada orang-orang yang casnya penuh, orang-orang yang cintanya penuh. Apa yang disampaikan? Wahai hamba-hambaku, kemarilah engkau, aku sudah merindukanmu. Wah, kalau saya dipanggil begitu saya mau. Wahai Rifai, kemarilah, aku sudah rindu kepadamu. Wahai malaikat Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Makanya anak-anakku sekalian, doa yang tiga yang jangan pernah engkau tinggalkan adalah satu. Jadi, saya kalau berdoa ada tiga. Kadang-kadang saya kalau berdoa, ya karena dalam Al-Quran itu kalau engkau berdoa meminta kepada Allah, maka sebutlah nama-namaku yang indah. Dalam Al-Quran dengan Asmaul Husna, maka sebutlah nama-namaku yang indah. Makanya mohon maaf, kadang-kadang saya kalau berdoa itu sangat sederhana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Kau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu itu ada di alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang lebih lengkap. Allahumma sholli ala, kalau berdoa kan ada yang langsung dengan pendek misalnya. Ada juga yang langsung Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Karena kenapa? Karena pernah Nabi Adam itu berdoa kepada Allah itu menggunakan sholawat. Zamannya Nabi Adam sudah bersolawat. Karena di sampingnya nama Allah itu ada nama Rasulullah SAW. Sehingga kita doa kita untuk dilibatkan adanya dengan sholawat. Karena kalau kita tidak sholawat, ada banyak ulama mereka akan tertahan doanya di langit. Ya, ayo selalu minta, ya Allah berikanlah kami semua orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat-Mu. Dan jadikanlah kami, ya Allah, kumpulkanlah pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mencintai dan merindukan Rasulullah. Itu anak-anak sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.